Hai teman-teman, selamat datang lagi di seri podcast komunikasi. Kali ini episode ke-6, masih bersama saya Teira Duen. Setelah membahas format komunikasi di episode sebelumnya, sekarang kita ke topik yang bikin pesan kita mengena, yaitu aplikasi teknik komunikasi verbal dan non-verbal. Pernah nggak sih kalian tuh ngomong jelas tapi orang malah bingung? Atau presentasi oke tapi nggak ada yang percaya? Nah, hari ini kita bakal kupas cara komunikasi biar didengar dan dipahami. Pakai kata-kata plus bahasa tubuh. Kita mulai. Pertama, apa sih inti dari komunikasi itu? Ya, komunikasi itu kan buat didengar dan dipahami. Bukan cuma ngomong atau nulis, tapi bikin orang itu nangkep ide kita, entah buat ngejelasin keputusan, pimpin rapat, atau membangun hubungan sama tim. Di Indonesia, ini tuh penting banget karena kita suka komunikasi yang nggak cuma logis, tapi juga nyambung ke hati. Makanya kita butuh teknik verbal, kata-kata yang tepat, dan non-verbal, cara kita ngebawain diri. Buat verbal, Diana Bucher kasih resep strategik nih. Pertama, state the conclusion first. Mulai sama intinya. Misalnya ya, saya usul pelatihan baru biar tim lebih produktif. Baru kasih alasannya. Gitu. Kedua, short, significant from trivial. Maksudnya adalah fokus ke yang penting. Jangan cerita detail yang nggak perlu kayak warna kertas dan lain-lain. Ketiga, strategic context plus details. Kasih gambaran besar sama data pendukungnya. Misalnya ya, ini tuh akan mendukung target efisiensi kita, biayanya 20 juta untuk 3 hari. Lalu pakai positive language. Misalnya, ini investasi buat tim kita, bukan begini. Kita bakal rugi tanpa ini, bukan kayak gitu. Ajak orang berpikir pakai thought-provoking question, misalnya. Gimana kalau produktivitas naik 15%? Dan bikin memorable pakai cerita, misalnya. Tim kita ini kan kayak kapal, pelatihan ini tuh anginnya. Nah, itu semua akan bikin pesan kita tuh nempel di kepala. Tapi verbal aja nggak cukup guys. Kredibilitas juga datang dari yang namanya non-verbal. Percaya diri, penampilan rapi, sama respect atau rasa hormat. Bayangin ya, kalian presentasi pakai suara yang jelas, kontak mata, dan senyum. Orang itu bakal lebih percaya. Dan di budaya kita, sikap sopan dan hangat itu bikin yang namanya rapport alias connection. Misalnya, pas ngomong sama bos, berdiri tegap, angguk pas dengerin, itu nunjukin kita serius dan respect. Komunikasi juga soal yang namanya feedback, guys. Untuk memberi feedback nih ya, fokus ke 3 hal. Issues, not the person. Jadi kita bilang, laporan ini telat, bukan kamu males, bukan gitu. Kemudian facts, not opinions. Misalnya, telat 2 hari ya, bukan kayaknya kamu nggak peduli deh, bukan gitu. Kemudian share ideas, not advice. Misalnya, coba kamu pakai reminder gimana. Nah, ini tuh bikin feedback membangun, nggak bikin orang jadi defensif. Itu saat menerima. Itu saat memberi. Saat menerima feedback, hormati yang kasih feedback. Misalnya ya, makasih ya atas masukannya. Kemudian dengerin secara aktif, tanya kalau udah selesai ngomongnya orangnya, dan cari apa yang bisa diperbaiki. Misalnya gini, oh berarti rapat aku tadi kurang ngelibatin tim ya? Aku coba kasih mereka lebih banyak kesempatan deh next time. Nah, ini bikin kita belajar bekerja di kantor tanpa drumstick alias drama. Terakhir nih, pakai pertanyaan biar komunikasi itu hidup. Ada 3 jenis pertanyaannya. Pertama, close-ended question untuk jawaban yang cepat. Misalnya gini, setuju nggak sama jadwal ini? Nah, itu close-ended. Ada juga yang namanya open-ended question, ini untuk diskusi. Misalnya gini, gimana pelatihan ini membantu tim kita? Coba dong jelaskan. Dan yang ketiga ada yang namanya Socratic question. Ini untuk mengajak mereka berpikir kritis. Misalnya gini, kalau pelatihan ini udah oke, kenapa masih ada yang bingung ya? Nah, yang terakhir ini keren loh. Bikin orang sadar sendiri apa yang perlu diperbaiki. Sebelum ditutup, ada tips simple seperti biasa. Pertama ya, mulai pesan kamu sama intinya. Latih di cermin ya, biar lancar. Kedua, cek bahasa tubuh kamu, kontak mata sama senyum kecil itu akan membuat perbedaan.
Ketiga, coba kasih feedback ke teman pakai cara yang tadi ya, fokus ke faktanya. Dan terakhir, ajak diskusi pakai pertanyaan terbuka, lihat reaksinya, dijamin komunikasi kamu bakal lebih mengena. Jadi, komunikasi verbal dan non-verbal itu soal mengkombinasikan kata-kata strategik, sikap percaya diri, feedback yang cerdas, sama pertanyaan yang bikin orang mikir. Boher lagi nih yang bilang ya, bahwa presence kita itu adalah gabungan fisik, mental, dan emotion. Kalau bagus, orang bakal percaya. Itu aja dari saya, Tera Duen, di seri podcast komunikasi episode ke-6. Kalian pernah coba teknik ini nggak? Kalau udah pernah, cerita ya di kolom komentar atau kirim pesan langsung kepada saya, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.